Kali ini kita akan mengulas kisah perjalanan hidup seorang aktivis, penulis, dan pecinta alam yang dikenal sangat kritis pada pemerintahan Soekarno dan memiliki keterkaitan dengan kisah masa kecil Presiden Prabowo. Halo Sobat Netizen Indonesia, kembali lagi di channel ini. Berbicara pembabakan sejarah politik di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan yang dinamakan dunia aktivisme. Pada setiap pergantian kekuasaan diiringi juga tokoh-tokoh aktivis yang menyertainya. Salah satunya ialah menjelang kejatuhan Presiden Soekarno. Dari sekian banyak pemuda terdapat salah satu tokoh pergerakan yang bernama Soehogi. Soehogi ialah aktivis yang memiliki keterkaitan pada hobi pencinta alam atau mendaki gunung serta menulis. Pada pemerintahan Soekarno, Soehogi aktif mengkritik sistem pemerintahan Soekarno. Soehogi mengkritisi sistem demokrasi terpimpin ala Soekarno dan juga mengkritik sistem ekonomi ala Soekarno. Selain itu, Soehogi juga memiliki keterkaitan dengan kisah masa kecil Presiden Prabowo. Lalu bagaimana kisah perjalanan hidup seorang Soehogi? Yuk kita ulas. Gi merupakan nama panggilan dari Soehogi. Gi lahir ketika Indonesia pada masa pendudukan Jepang, tepatnya pada tanggal 17 Desember 1942 di Jakarta. Soehogi lahir dari keluarga Tionghoa Indonesia yang terbuka terhadap pendidikan dan budaya. Ayahnya bernama Sho Lipet, yang juga dikenal dengan nama Salam Sutrawan, adalah seorang penulis dan guru bahasa Indonesia. Sedangkan ibunya bernama Nio Hai An. Gi adalah anak keempat dari 5 bersaudara. Kakaknya Arif Budiman juga dikenal sebagai intelektual dan sosiolog termuka. Keluarga ini penuh dengan semangat berpikir kritis dan mungkin dari sinilah benih-benih idealisme Gi tumbuh. Sejak kecil Gi dikenal gemar membaca. Buku menjadi sahabatnya. Ia sering membaca sejarah, filsafat hingga sastra. Dalam banyak tulisannya, kelak kita bisa melihat betapa dalam pemikiran seorang Gi ini. Gi menempuh pendidikan di Kolese Canisius, sekolah Katolik yang cukup terkenal di Jakarta. Di sana ia dikenal sebagai siswa cerdas, namun juga keras kepala. Ia suka berdiskusi dan sering mempertanyakan hal-hal yang dianggap tabu oleh banyak orang. Pasca dari Kolese Canisius, Gi melanjutkan pendidikannya di Universitas Indonesia. Tepatnya pada tahun 1962, Gi diterima di Fakultas Sastra jurusan Sejarah. Disinilah pikiran-pikiran Gi mulai ditempuh. Gi bukan hanya sekedar menulis di buku harian, namun Gi mulai menulis di media massa seperti di Kompas, Sinar Harapan, dan Harian Kami. Melalui tulisan-tulisannya, Gi menyuarakan kritik terhadap ketidakadilan, kemunafikan politik, dan kemerosotan moral bangsa. Ia tidak takut berbeda, bahkan ketika suaranya tidak disukai oleh penguasa atau rekan-rekan seangkatannya sendiri. Gi dikenal sebagai aktivis yang keras kepala. Namun di balik kerasnya sikapnya sebagai aktivis, Gi punya sisi yang lembut, cinta pada alam. Tahun 1965, bersama teman-temannya, Gi mendirikan Mapala UI, organisasi pencinta alam mahasiswa. Bagi Gi, mendaki gunung bukan sekedar hobi, itu adalah bentuk pelarian spiritual. Di alam, ia merasa bebas dari politik, bebas dari kemunafikan, bebas dari keramaian dunia kota yang penuh kepalsuan. Kita hidup di dunia yang fana, tapi kalau kita bisa membuat dunia ini sedikit lebih baik bagi orang lain, bukankah itu indah? Kata-kata tersebut merupakan salah satu pekikan yang disampaikan Gi kala mendaki gunung.
Gi sering menulis sebuah renungan di dalam buku hariannya. Tulisan-tulisan yang jujur, sederhana tapi mendalam. Catatan hari Gi kemudian diterbitkan dalam buku berjudul Catatan Seorang Demonstran. Buku itu berisi perjalanan hidupnya, pemikirannya, dan pengakuan jujur seorang anak muda yang selalu berusaha mencari makna hidup. Salah satu kalimat Gi yang terkenal berbunyi, "Nasib terbaik adalah tidak dilahirkan. Yang kedua adalah mati muda. Dan yang tersial adalah menjadi tua." Kutipan itu sering disalahartikan sebagai pesimisme, tapi bagi Gi itu adalah refleksi tentang betapa pentingnya hidup dengan arti, bukan sekedar panjang umur. Pada tanggal 16 Desember 1969, Gi mendaki Gunung Semeru di Jawa Timur bersama sahabatnya Idhan Lubis. Di puncak Mahameru, takdir berkata lain. Keduanya meninggal dunia karena menghirup gas beracun dari kawah Jonggring Soloko, hanya 1 hari sebelum ulang tahun Gi yang ke-27. Ia dimakamkan di Museum Taman Prasasti Jakarta. Bagi banyak orang, kepergian Gi terasa terlalu cepat, tapi bagi sebagian lainnya hidupnya telah selesai dengan indah karena ia konsisten pada nilai-nilai sampai akhir. 3 dekade setelah kepergiannya, kisah Gi dihidupkan kembali lewat film berjudul Gi tahun 2005. Disutradai oleh Riri Riza dan diperankan oleh Nicholas Saputra. Film itu membuka kembali kisah seorang mahasiswa yang menulis, berpikir dan berjuang untuk sesuatu yang hingga kini nama Suhogi masih hidup di kalangan muda, terutama bagi mereka yang menyintai kebebasan berpikir, kejujuran dan alam. Kata-kata Gi yang selalu diingat oleh kalangan aktivis berbunyi, buku, pesta, dan cinta. Karya-karya Gi masih melekat di kalangan aktivis. Salah satunya buku yang berjudul Catatan Seorang Demonstran dan buku yang berjudul Di Bawah Lentera Merah. Suhogi pernah menulis, "Hidup adalah soal keberanian menghadapi tanda tanya. Tanpa kita mengerti, tanpa kita bisa menawar." Mungkin itulah pesan terbesar dari Suhogi, bahwa hidup bukan soal seberapa lama, tapi seberapa jujur kita menjalankannya. Demikian ulasan singkat mengenai sosok, tokoh, aktivis, penulis, dan pecinta alam yang dikenal kritis dan mempertahankan idealismenya hingga akhir hayatnya. Jangan lupa berikan tanggapan dan saran melalui kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton.